Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Istiqomah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Madiun, kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya setelah melakukan diskusi 2 di grup Elma bersama teman satu kelas. Hakikat pembelajaran matematika merupakan sebuah proses yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan, di mana seorang pendidik memberi materi bahan ajar kepada peserta didik tentang matematika. Agar apa? Agar siswa dapat mencari dan menemukan pengalaman tentang matematika. Kemudian, pembelajaran matematika itu apa sih? Seberapa penting? Nah, pembelajaran matematika itu sangat penting. Kenapa? Dengan kita belajar matematika, kita akan memiliki beberapa pola pikir yang berbeda dari orang-orang yang lain. Pertama, yaitu pola pikir matematis, di mana pola pikir matematis ini sangat dibutuhkan setiap orang dalam melaksanakan hal tertentu. Kemudian, yang kedua adalah kritis. Setelah kita melakukan pembelajaran matematika, diharapkan semua orang dapat berpikir kritis. Kenapa? Karena berpikir kritis ketika ditanamkan sejak dini, maka nantinya di usia dewasa akan terbiasa untuk berpikir kritis. Jadi nanti ketika ada persoalan, kita tidak menelan mentah-mentah apa yang kita dapat nanti. Jadi kita bisa berpikir kritis dalam suatu masalah. Kemudian yang ketiga ada hati-hati. Seperti kita tahu bahwa ketika mengerjakan soal matematika, kita pasti harus hati-hati karena banyak angka, banyak bilangan, dan ketika kita salah itu akan berakibat pada hasil akhir. Nah, dengan kita belajar matematika, kita akan terbiasa untuk berhati-hati. Seperti di kehidupan nyata, kita akan dihadapkan dengan banyak persoalan. Maka dari itu, kita perlu pemahaman dan kehati-hatian dalam setiap tindakan yang ingin kita lakukan. Kemudian yang ketiga, pengerjaan matematika harus dilaksanakan secara bertahap. Kenapa? Karena matematika memerlukan langkah-langkah tertentu. Tidak hanya dari pertanyaan langsung ditemui jawabannya. Tidak, matematika memerlukan tahapan-tahapan untuk dapat menjawab sebuah persoalan. Kemudian, setelah itu, siapa saja sih yang berperan dalam pembelajaran matematika? Seseorang yang berperan dalam pembelajaran matematika bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi semua orang itu sangat berperan terhadap pembelajaran matematika. Seperti halnya guru, masyarakat, dan juga pedagang. Atau apapun profesinya, itu pasti akan berkaitan dengan pembelajaran matematika. Karena pada dasarnya, konsep dasar matematika itu merupakan acuan bagi beberapa mata pelajaran yang ada. Kapan waktu yang tepat untuk membelajarkan matematika? Tidak ada patokan tertentu untuk membelajarkan matematika. Membelajarkan matematika itu sifatnya fleksibel. Dimanapun kita bisa membelajarkannya. Kemudian, di mana sih tempat membelajarkan matematika? Untuk membelajarkan matematika itu tidak terikat tempat dimanapun. Sifatnya ini fleksibel. Bisa dilaksanakan di sekolah, di pendidikan formal, non formal pun juga bisa, di pasar, di kebun, di rumah, atau juga dan lainnya. Banyak sekali tempat yang bisa kita jadikan untuk membelajarkan matematika. Kemudian, bagaimana sih cara membelajarkan matematika? Cara membelajarkan matematika itu sebenarnya sangat mudah. Yang pertama, kita harus mencari tahu masalah yang konkret. Kenapa? Karena seseorang itu akan lebih mudah paham ketika melihat sesuatu yang konkret. Yang kedua, kita harus paham konsep dasar matematika. Karena ketika kita tidak paham konsep dasarnya, kita akan kesulitan untuk mencari masalah yang konkret untuk diberikan contoh ke seseorang yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus dapat menyiapkan media yang menarik. Kenapa? Media yang menarik itu sangat penting untuk mempermudah seseorang mempelajari sesuatu. Karena apa? Sesuatu yang menarik itu akan sangat mudah dihafal dan diingat. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mengemas secara kreatif dan inovatif.
Kenapa? Karena sesuatu itu ketika kita lakukan dengan biasa saja, seseorang itu akan mudah melupakan apa yang kita ajarkan. Jadi kita harus perlu berpikir kreatif serta inovatif untuk dapat memberi pembelajaran matematika kepada seseorang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.